makin kuat, lisannya dibimbing juga. Wasari'u ila maghfirah, istighfar, astagfirullah. Itu bersamaan. Dan tidak akan ada yang telat. Tidak ada lisannya istighfar, matanya tak berpaling. Astagfirullah. Ini yang gambarnya astagfirullah. Itu pasti bersamaan. Jadi itulah iman. Iman. Perempuan juga begitu. Ayat 31-nya kan perempuan. Wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Yaghuddna min absarihinna. Dan katakan pada para perempuan. Kalau ada iman itu standar, mau laki-laki mau perempuan pasti dipalingkan. Dari mata turun ke lisan dulu, Bu. Mata, lisan baru hati. Ke lisan dulu. Pindah ayatnya nanti, Quran surah 49 ayat 11 misalnya sampai 12. Ya ayyuhalladzina amanu. Iman dulu. La yasar qaumin qaum. Maka lisan orang beriman pasti berkata yang baik. Tak akan ada orang mencela. La yaktab ba'dukum ba'dha. Tak ada orang beriman bergosip. Tak ada orang beriman bikin hoax. Tak ada orang beriman berkata kotor. Kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw sepanjang dia merasa beriman, mengatakan dirinya beriman, maka iman itu akan membimbing lisannya untuk berkata baik. Kalau tak mampu, diam. Alhamdulillah, kalau saya sudah bisa menjaga Ustaz, bagus. Tak seperti ibu yang ditutup, ibu itu semua dibicarakan sama. Masuk ke mata ada iman melihat yang baik, masuk ke lisan berkata yang baik, sampai ke ujung kaki. Nanti kalau sudah dari kepala sampai ke kaki terbimbing oleh iman, maka berubah statusnya jadi pemilik ibadah. Pemilik ibadah itu adalah tingkat tertinggi, bahkan bisa melebihi statusnya di hadapan Allah dari lafaz Nabi dan Rasul. Status ya, ingat status lafaznya, misinya. Kalau misi tetap tinggi Nabi dan Rasul. Apa namanya? Nama lafaz yang melampaui kasih sayangnya dari Allah, bahkan melampaui lafaz Nabi dan Allah. Itu namanya lafaz abdun. Abdun. Nah, abdun itu hamba ahli ibadah. Jamaknya disebut dengan ibadun. Bu, Nabi Muhammad itu Nabi bukan? Rasul bukan? Beliau Nabi, beliau Rasul. Dalam Quran, ya ayyuhan Nabi, ya ayyuhan Rasul, tinggi status. Tapi ketika beliau diundang Isra dan Mi'raj, itu kalimat panggilannya bukan Rasul, bukan Nabi. Quran surah 17 di ayat yang pertama, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Jadi kalau Allah sudah mencintai seorang hamba yang menjadikan semua kegiatannya ibadah dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki, maka dirubah namanya menjadi abdun, jamaknya ibadun. Lalu dipanggil oleh Allah, panggilannya pun beda. Panggilannya akan penuh dengan semua curahan rahmat yang diberikan oleh Allah dan hamba. Sifat Allah yang memiliki semua curahan rahmat yang sempurna dan diberikan selama di dunia, itu disebut dengan Rahman namanya. Apa namanya? Rahman. Maka disatukanlah kalimat ibadun dengan Rahman, maka menjadi berubah kalimatnya ibadur Rahman. Wa ibadur Rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Maka panggilannya berubah menjadi ibadur Rahman. Nah, ibadur Rahman ini utamanya dalam sholat itu kelihatan. Sebelum kita masuk ke sholat, rumus ini dipakai Pak Bu. Rumus tadi, di hadis kunci tadi. Jadi kalau kita sedang beraktivitas, kalau ingin menjadi amal soleh, kata Allah, rasakan, bayangkan bahwa semua amal kita disaksikan. Wa qul i'malu fasayarallahu a'malakum. Kalau menurut kata, rasakan bahwa kata-kata kita didengar Allah. Kalau kita merasa dengan ihsan setiap kata didengar Allah, maka tidak akan ada hamba yang mau berkata yang kotor. Kalau kita merasa awasi oleh Allah, maka tidak ada orang beriman yang mau mencuri. Tak ada orang beriman yang mau korupsi. Tak ada orang yang keluar masjid tertukar sandal. Ada di sini yang tertukar sandal.
Mana sandal saya? Ini dia sandal saya nih. Dia pakai yang paling bagus, padahal dia ke masjid tak pakai sandal. Orang beriman tidak begitu. Maka ketika dia akan bekerja, dia merasa diawasi Allah. Dia mau melihat, merasa dilihat Allah. Orang-orang yang dalam hidupnya merasa diperhatikan Allah, itu akan cenderung hidupnya diarahkan kepada semua yang baik. Bapak tahu ada CCTV ya? Kalau di pekerjaan ada CCTV, biasanya lebih serius kerjanya ya. Pernah masuk mall-mall itu ya? Ada CCTV ya? Ada orang yang berani nggak mencuri di situ? Kenapa? Karena merasa dia. Kalau di jalan raya ada CCTV, berani lalu lintas. Kenapa? Karena ada CCTV, merasa diawasi. Rasakan CCTV dari Allah lebih tajam akurasinya, lebih kuat rekamannya. Maka kalau setiap kita merasa diawasi, semua perbuatan kita tidak akan main-main. Maka potensinya semua akan menjadi amal saleh, khusus dalam sholat. Maka rasakan, bukan hanya dilihat, semua lafaz kalimat kita dijawab. Wa idza qala al-'abdu, ketika hamba berkata Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahmanir Rahim, qala Allah azza wa jalla, Allah menjawab, asna 'alayya 'abdi, hambaku sedang memujiku. Wa idza qala al-'abdu maliki yaumiddin, kalau hambaku berkata maliki yaumiddin, qala Allah azza wa jalla, Allah menjawab, majjadani 'abdi, hambaku mengagungkanku. Perhatikan, ini kunci. Ini rahasia pertama yang akan saya bagi hanya di masjid ini saja. Ini rahasia antara kita ya. Wa idza qala abdu. Wa idza qala abdu. Perhatikan kalimatnya abdu, bukan musalli. Karena itu ketika sedang sholat, jadilah abdu. Fokuskan untuk ibadah. Ketika seorang hamba, bukan musalli, wa idza qala al-'abdu, karena tidak setiap orang yang sholat itu merasa menjadi hamba. Apa cirinya, Pak? Orang kalau sudah merasa menjadi hamba, maka ia akan patuh pada tuannya. Karena itu ketika kita memulai sholat, nanti ada kitab namanya Asrarus Shalah, ada kitab namanya Nadharat fi Ma'anis Shalah, membahas tentang makna gerakan dan bacaan sholat. Tersambung riwayatnya nanti sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti ada yang mauquf ke sahabat, ada yang ke tabi'in, ada yang ke ulama. Perhatikan, ketika kita mengangkat tangan begini, Allahu Akbar, angkat tangan begini, gini, itu diantara maknanya satu, kepasrahan kepada Allah. Yang kedua, buang urusan dunia ke belakang. Jadi kalau mau sholat, jangan bawa dunia. Ini yang menjadikan seseorang kurang khusyuk dalam sholat, karena dunianya dibawa. Lisannya mengucap Allahu Akbar, Allah yang maha besar, tapi dunia masih besar karena dibawa dalam sholat. Itu yang menjadikan seseorang berkata Allahu Akbar, tapi ketika takbir, maaf, bisa motor Hu Akbar, YouTube Hu Akbar, miss call Hu Akbar, ya, masuk semua. Nah, orang yang menjadi hamba, ketika dia bertakbir Allahu Akbar, dia buang semua urusan dunia, dia hadirkan dirinya hanya untuk menyembah Allah saja. Itulah abd. Kalau sudah menjadi abd dan dia berkata dalam Fatihahnya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, aku sekarang menghamba kepadamu. Dan sekarang aku sedang memiliki persoalan dalam hidup. Ini rumus. Ini yang saya katakan rahasia. Ini kata semua para ulama tentang hadis ini. Ini rahasia dalam Al-Fatihah. Jadi kalau sedang membaca kalimat Iyyaka na'budu, rasakan kita hamba. Masukkan dalam hati ke dalam iman, ya Allah, aku hambamu. Sekarang aku sedang menghamba kepadamu. Wa iyyaka nasta'in, dan Engkau maha tahu. Dalam sholat ini pun ketika aku tunaikan, hamba sedang ada persoalan, ya Allah. Hadirkan dalam diri kita. Tanpa kita sebutkan, perhatikan jawabannya. Hadza baini wa baina 'abdi. Balik lagi ke sini. Inilah perjanjian antara aku dengan hambaku. Wali 'abdi. Kalau hambaku benar sampai di sini bacaan salatnya, sampai kalimat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau benar sampai kalimat ini dan dia menghamba, wali 'abdi ma sa'ala. Apapun yang dia minta, aku akan kabulkan.
Walaupun itu mustahil menurut hamba, sepanjang baik bagi hamba ini. Saya tanya sebentar, pelan-pelan. Kita mengucapkan kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dalam ruku atau sujud? Berdiri, ya? Bukan ruku, bukan sujud. Baik. Masih ingat tadi Nabi Zakaria? Masih ingat? Baik. Nabi Zakaria itu kan divonis sejak tidak akan mungkin punya keturunan, ya. Kemudian minta kepada Allah dalam sholat, kan? Saya tanya, kapan dikabulkannya? Saat sujud atau saat ruku? Saat berdiri. Berdiri itu bahasa Arabnya qaim. Qaimun. Bapak qaim, bapak yang berdiri terus. Yusolli sedang sholat. Sholatnya belum selesai. Yusolli itu masih sholat. Qaim berdiri. Coba lihat Quran surah ketiga Ali Imran ayat 39. Paling kanan sebelah atas di mushaf. Fanadatul malaikatu wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Jadi dikabulkannya doa Nabi Zakaria itu beliau masih berdiri dalam sholatnya, belum selesai sholatnya. Jadi kalau ada hamba yang benar sholatnya benar, bacaannya dia menjadi hamba Allah saat sholat, itu masih berdiri pun dikabulkan doanya, tidak menunggu selesai sholat. Ini. Nah nanti semua yang kita kumpulkan itu dari mulai melihat, mendengar, berbicara, berjalan, dibawa dalam sholat, semua kegiatan yang jadi ibadah itu, setiap pekerjaannya akan diberikan oleh Allah balasannya di akhirat. Itu yang kita sebut dengan pahala. Nah, nilai pahala itu dalam Al-Quran disebut dengan hasanah. Apa namanya? Perhatikan baik-baik ya. Jarang sekali dibahas, tapi ini sangat penting. Tadi amalnya disebut apa? Amal soleh. Semua perbuatan amal soleh jadi apa? Ibadah. Orang ini disebut apa? Abdul. Jamaahnya apa? Ibadah. Ibadah. Kalau orang ingin menjadi hamba yang baik, maka perbuatannya merasa disaksikan oleh Allah, namanya apa? Ihsan. Semua perbuatan yang dikerjakan dengan ihsan, maka akan diberi nilai oleh Allah. Nilainya disebut dengan hasanah. Apa namanya? Hasanah. Hasanah. Tadi kan? Hasanah. Nah, kata Al-Quran, orang beriman itu harus memastikan semua perbuatannya jadi hasanah, punya nilai di sisi Allah. Maaf ya, maaf sekali dengan kalimat ini. Bapak kerja ya, ada yang di birokrasi, di institusi, ada yang berdagang, bekerja dan sebagainya, ya, berjualan, berbisnis. Maaf, ibu yang merawat anak, adik-adikku yang masih belajar. Semua pekerjaan itu yang menghasilkan harta dunia. Pertanyaan saya, punya nilai tidak di sisi Allah? Coba. Jangan-jangan selama ini bertahun-tahun beraktivitas, ternyata tak ada nilainya di sisi Allah. Harus khawatir. Karena dunia itu sifatnya itu hanya untuk dunia saja, tak dibawa pulang. Yang pulang itu ini hasanahnya. Ingat, bekal akhirat dengan dunia beda. Sekarang bapak di Padang, ibu di Padang, mau ke Malaysia, mata uangnya beda tak? Beda. Ke Amerika beda tidak? Ke Singapura beda tidak? Pindah tempat dunia saja bekalnya sudah beda. Sekarang kita akan pindah ke akhirat yang bukan dunia lagi, pasti beda. Jadi jangankan ke akhirat, ke alam kubur saja, di waiting room, ya, alam kubur itu, barzakh. Barzakh itu bahasa kerennya sekarang waiting room. Barzakh itu, bainahuma barzakhun la yabghiyan. Jadi masuk alam kubur saja ke barzakh, bekal dunia tak ikut, tinggal. Dan kalaupun dimasukkan hancur, habis semua. Ini pegang handphone tuh, bagus-bagus, nyala tuh, dan mereka. Saya tanya, kalau masuk handphonenya ikut masuk tidak? Tidak. Saya masukin aja, kalau nanti ditanya malaikat, mana orang buka nih ke kajian. Tidak bisa. Di semua bekal dunia itu selesai di dunia. Nah, apa yang ikut sampai ke alam kubur, sampai ke akhirat? Yang ikut ini
hasanah. Nilai dari amal solehnya, amalnya berhenti saat di dunia. Di saat masuk alam kubur itu sudah tak makan lagi, tak minum lagi. Jadi tak perlu Bapak Ibu simpan makanan di dalam kuburan atau di atas kuburan, kan sudah tak bisa dimakan lagi. Halo? Benar? Makanya di Islam di kita ini tak naruh makanan, tak naruh buah-buahan. Kalau ditanya kenapa tak naruh jeruk, tak naruh apel, tak naruh makanan di atas kuburan, dijawab karena tak mungkin di dalam kubur keluar dulu untuk makan. Karena alamnya sudah beda. Ya maka makan berhenti, minum berhenti, pakaian berhenti, tak ada dagang lagi, tak ada kerja lagi, selesai semua, amalnya selesai, tak mungkin mengumpulkan amal soleh lagi. Yang ikut apa? Nilainya, hasilnya. Nah hasil dari amal soleh itu disebut dengan hasanah. Setiap perbuatan yang jadi ibadah, maka malaikat tuliskan hasanahnya. Setiap hasanah itu nilainya ditetapkan oleh Allah 10. Dari mana taunya? Quran surah ke-6 ayat 160. Quran surah 6 ayat 160. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Siapa yang melakukan kebaikan dan dia punya nilai hasanah. Misal saya praktekkan dulu, ya. Contoh gini, tidak hanya sholat ya, tidak hanya sholat. Ini ada gelas nih, lalu ada minuman. Misal saja, misal. Ini saya contohkan, bukan ingin mau minum. Tuang, apa itu? Dituanglah. Dituanglah, pada ke dalam gelas. Perkara minum pun diatur. Dalam Islam itu begitu. Kenapa diatur? Supaya jadi hasanah. Kalau tak ada aturannya, maka semua bebas minum. Kapan minum menjadi hasanah? Maka kata Nabi, perhatikan kalimatnya, kita akan minum itu amrin bibarin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Atau kalau mau lengkap, idza quddimat ta'amu khudh biyaminika ma yalik thumma samillah. Kalau kamu ingin menyantap atau meminum hidangan, makanan, minuman, maka ambil yang paling dekat denganmu. Di sini ada air bening, air putih, susu. Di sana ada jus melon, jus alpukat, jus buah naga. Naganya dari Hong Kong, sana bisa. Tapi yang paling dekat dengan kita air putih, maka ini nasib kita. Jangan panjangkan tangan ke sana, kecuali kalau mejanya berputar. Bolehlah kita ambil itu. Saya punya kawan dulu orang Pakistan dengan India, makan di nampan yang besar itu. Jadi yang Pakistan itu depannya dia ayam, ya, yang India depannya sambal. India pengen dapat ayam, dia pintar itu, dia ajak ngobrol, dia putar-putar nampannya begini. Setelah dia dapat depan ayamnya, ternyata ini kalau bisa cerita, dapat ayamnya, mau dia ambil, maka yang Pakistan pun berpikir lagi. Dia bilang, biarkan dunia itu berputar pada porosnya. Dia balikan lagi dong. Biarkan dunia berputar pada porosnya. Dia balikan lagi. Ambil dengan tangan kananmu. Perkara minum, simpan kiri untuk pekerjaan yang kiri, gunakan yang kanan untuk pekerjaan yang kanan. Katakan, ambil dengan tangan kananmu. Lalu sebelum minum sebut nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau paling singkat Bismillah. Nah kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu yang menjadikan semua amal menjadi saleh. Kalimat itu yang menjadikan semua amal menjadi saleh. Dan semua amal yang diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim itu yang menjadikan amalnya dijaga oleh Allah. Makanya tidak ada orang berbuat maksiat mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Mau pakai sendal bapak tuh keluar dari masjid supaya dosanya kurang sedikit, saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada orang korupsi baca Bismillah, tak ada orang mabuk baca Bismillah. Enggak ada. Karena itu kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu sandingannya pasti amal saleh, pasti amal saleh. Nah ketika amal saleh, maka dituliskanlah nilainya. Nilai itulah yang disebut dengan hasanah. Dituliskan 10. 10 itu hitungannya bukan begini. Hitungannya bukan 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai
Satu apa bahasa Padang itu satu? Dua? Tiga? Nah, bukan seperti itu, gitu. Atau orang Jepang hitung, ichi, ni, sang, gitu. 1, 2, 3, 4, 5. Orang Inggris begitu. Wahid dan 3, 4, 5. Orang Arab begitu, tidak begitu. Hitungannya kata Nabi dalam hadis sahih, masuk masjid saja niat ibadah, belum mengerjakan apa-apa, tapi niatnya ibadah. Bukan untuk ketemu. Nanti kita jumpa lagi di masjid. Ya, sambil sholat zuhur. Ya, sambil sholat zuhur. Jadi sholat tuh sambil. Tujuannya jumpa. Memang gugur kewajiban, tapi niatnya tak sempurna. Ada orang masuk masjid niatnya untuk murni ibadah. Lalu kata Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran. Bahkan dia masuk dengan kaki kanan, dia niatkan i'tikaf. Itu baru masuk saja dapat 25 kebaikan di hadis Muslim. Jarak satu kedua 500 tahun. Dua ketiga 500 tahun. Tiga keempat 500 tahun. Jadi 10 itu menghitungnya bukan 1, 2, 3, 4, bukan begitu. Satu kedua 500 tahun. Jadi kalau ada perbuatan kita, jangan kita lah. Kalau ada perbuatan orang lain yang tidak jadi ibadah, itu kehilangan 500 kali 10, 5.000 tahun. Sehari di akhirat jaraknya berapa lama? 1.000 tahun kan? 1.000 tahun ya. Jadi kita kehilangan 5 hari itu. Kalau tak ada, beramal soleh. Maka ketika mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, jadi hasanah. Hasanah yang dapat di dunia ini nanti akan dikonfirmasi di akhirat berupa nilainya. Nilai itulah yang ketika dirinci disebut dengan ajrun namanya. Lahum ajrun ghairu. Ini nanti bentuknya disebut dengan ajrun, yang kita sebut dengan pahala. Nanti akan dibuka, ditampakkan ikra kita ada. Baca kitabmu di surat Al-Isra. Baca kitabmu, nampaklah hasanah kita, keluar pahala kita. Ya. Karena itu, setiap kita beraktivitas di dunia, kita sering bermohon supaya makannya jadi ibadah, minumnya hasanah, kerjanya hasanah, semua jadi hasanah. Hasanah itu yang diharapkan tampak di akhirat menjadi hasanah lagi. Maka kita minta Rabbana atina fid dunya hasanah. Muncul lagi di akhirat, wa fil akhirati wa qina. Doa apa itu? Sapu jagat. Masya Allah. Sahabat tuh tak ada yang kenal sapu jagat. Kita aja yang punya istilah sapu jagat ya. Masya Allah. Baik. Ada doa sapu jagat, ada doa sapu nggak ada jagatnya, ada doa jagat nggak ada sapunya. Itu ada di Al-Baqarah ayat 201. Ya, paling kanan sebelah bawah di mushaf standar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina. Nah, ini yang ikut. Karena itu amal-amal kita itu disebutnya hasanah oleh Quran. Barusan kita sholat ya. Nah, sholat itu nama lainnya hasanah, bukan? Ditemukan di Quran surah 11, surah Hud ayat 114. Quran surah 11 ayat 114. Aqimis salata tarafain nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Salat disebut hasanah. Nah, ini yang kita kumpulkan. Jadi secara singkat, pertama, wa qul i'malu. Kata Allah silakan beramal, perbanyak. Tapi pastikan setiap amal itu menjadi saleh. Pastikan punya nilai hasanah. Pastikan saat pulang itu punya bekal. Fasayarallahu amalakum. Nanti setiap amalmu pasti dilihat Allah. Nah ini, hati-hati, belum selesai ayatnya. Wa rasuluhu. Belum tentu setiap sholat itu jadi hasanah. Belum tentu setiap makan jadi hasanah. Kapan jadi hasanah? Ketika disaksikan oleh Rasul. Bagaimana cara disaksikan oleh Rasul? Ada dua. Satu, yang dimaksud disaksikan Nabi, pemahaman pertamanya, maka jadikan semua aktivitas itu mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Semua petunjuk dari Nabi, perkataannya, perbuatannya, sifatnya disebut dengan hadis. Kalau kita ikuti menjadi pedoman hidup disebut dengan sunnah. Apa namanya? Nah, maka petunjuk dari Allah disebut dengan Al-Quran, petunjuk dari Nabi disebut dengan sunnah. Bagaimana cara bangun tidur? Jangan bangun biasa. Karena yang belum beriman pun bangun.
Makanya bagi orang yang beriman, cara bangun tidurnya diatur. Maka lihat petunjuknya dari Nabi. Dan alhamdulillah, masya Allah, bersyukur tidak? Alhamdulillah. Ini sebagai umat Islam ya. Saya pernah mengkomparasi. Saya ini alhamdulillah saya mengoleksi kitab-kitab yang disucikan di agama lain pun saya punya. Ya, misalnya suci di keyakinan A, keyakinan itu untuk dikomparasikan dengan Al-Quran, dengan hadis untuk menguatkan keimanan kita. Dan demi Allah saya katakan, tidak ada satupun kitab petunjuk di muka bumi yang mengatur semua aktivitas dengan detail dari bangun tidur sampai tidur lagi kecuali dalam Islam. Silahkan kalau mau cari, tak akan ditemukan kecuali di Quran, kecuali di hadis. Maaf, bangun tidur baru bangun itu kita sudah ada petunjuknya. Ditemukan di mana? Coba lihat Quran, ya. Kalau dari Quran 3 ayat 190 sampai 200. Ini tahu dari mana petunjuk untuk bangun tidur? Ditemukan di hadis riwayat Abu Daud, Sunan Abu Daud, nomor hadis 1367. Rawinya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ini cepat. Saya bacakan hadisnya supaya nyambung. Perhatikan kalimatnya. Haddatsana qala an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Hadis dari riwayat dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai kepada beliau. Maaf sekali. Beliau meriwayatkan hadis ini itu usianya belum balik. Sekitar 3 ke 5 tahun. Ya, 3 ke 5 tahun. Itu masih di Mekah. Saya coba gambarkan supaya kita ada visual sedikit ya. Mungkin mudah-mudahan kalau sudah ada waktu, kesempatan, yang belum haji, belum umrah bisa berangkat. Insya Allah dimudahkan ya. Tak cukup dengan amin, nabung dan sekarang ya. Ya, kita hapusnya. Ya, sebentar. Insya Allah. Oh ya, alhamdulillah ya. Datang sendiri, ya, kan ini nulis sendiri, hapus sendiri. Bapak ini tinggal datang, duduk, simak, amalkan, masuk surga ya. Ya sini, fokus, baik-baik. Ini contoh, misal sini Ka'bah, saya contohkan ya. Contoh sini. Nah, Bapak Ibu kalau umrah atau haji, saya contohkan gampangnya nih. Di sini misal ada Zam-Zam. Kalau saya suka bilang memudahkan ke jamaah, itu jam gadang Arab. Di atasnya ada jam besar ya, Pak. Ini Zam-Zam nih. Zam, ada jam di sini. Di sini ada Hotel Sofwan. Di sini ada jalan sedikit di sini. Di sini ada Hilton yang lama nih. Ya, yang warnanya krem. Ini rumah kediamannya Abu Bakar As-Siddiq. Di Hotel Hilton yang lama ini, yang warnanya krem. Jadi kalau Bapak Ibu naik situ pakai eskalator, kemudian turun sedikit, belok, nah sebelah kanannya itu ada musola. Masuk situ, itulah kediaman Abu Bakar dulu. Di kirinya ada tukang karpet murah itu yang pergi gitu ya. Nah ini di sini. Depannya nanti di sini ada toilet sebelah sini, lalu ada kipas angin kedua di sini. Nah ini parlemen Quraisy di sini dulu. Abu Jahal, Abu Lahab dan abu-abu yang lainnya ini. Nah, rapatnya di sini. Rapat di sini, termasuk untuk mengincar Nabi dan sebagainya di sini rapatnya. Nah ini dari sini nyebrang sedikit ada jalan ke sini ke Mahdas Jin. Kemudian di sini ada Jabal Qubais yang jadi istana di atasnya itu. Ya, di Jabal Qubais ini. Kemudian kalau kita mau masuk ke sini, ke Ka'bah, ke Masjidil Haram, Ka'bah sini. Dari sini ada masuk lurus sini, King Abdul Aziz, ada belok ke kanan sini. Dari sini belok kanan. Nanti di sini tandanya gampang. Lihat kanan ini ada pos security-nya, ada CCTV warna putih ngadap sini. Nah, kemudian ini ada pembatas barrier warna merah sini. Sampai sini ke ujung. Saya sudah hitung ini ada 35 kipas angin ini sampai sini. Saya sudah hitung. Nah, ini saya pastikan lagi. Jadi kalau Bapak Ibu kesana jadi 36 nanti nambah 1. Nah, ya, ini pintu 26 gate Ismail. Kemudian sampai sini 27, kemudian di sini ada gate Nabi. Nah, ini babun Nabi. Ya. Lalu ke sini nanti masuk ada Babus Salam. Singkatnya di sini. Di Babus Salam ini kalau kita masuk, ini sunnahnya dari sini. Sunnah itu artinya sangat ditekankan.
Bukan berarti harus dari situ, tidak. Boleh dari sini juga, boleh. Tapi dari sini ini menariknya begini. Kalau kita tarik garis lurus ke sini, nah di sini nanti ada rumahnya Nabi dilahirkan. Tempat Nabi lahir, rumah warna krem, Maktabah Tadimah. Ini lewat sini masuk, nanti kalau masuk dari sini tembusnya langsung Hajar Aswad. Jadi tidak menyulitkan kita untuk belok-belok. Belok ke kiri di sini, nah inilah rumahnya Abbas, paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Abbas itu punya anak pertama, ya, laki-laki. Nanti akan dikhidmatkan membantu Nabi sampai Nabi wafat itu kan diperlukan Sayyidah Aisyah berwudu terlebih. Nah di hadis Al-Bukhari beliau wudu, yang membawa air wudunya itu namanya Fudail, anaknya Abbas radhiyallahu ta'ala ya anhu. Nah yang bungsunya punya anak bungsu namanya Abdullah. Abbas ini radhiyallahu ta'ala anhu, paman Nabi, beda usia 3 tahun dengan Rasulullah SAW. Itu aktivitasnya berdagang, Pak. Berdagang. Dan pelaku riba pertama itu beliau sampai dibebaskan oleh Nabi. Hilang riba, bisnisnya jadi makin maju, omsetnya bertambah, tapi di balik keuntungan itu masih sempat meluangkan waktu untuk ikut majelisnya Nabi. Jadi sahabat pun masih ngaji, sesibuk-sibuknya masih ada waktu mengaji. Nah karena tak bisa full ikut waktu mengaji dengan Nabi, maka beliau menginvestasikan anak bungsunya untuk menjadi anak yang Islami, anak taat yang dekat dengan Nabi. Ini nanti yang menjadi inspirasi untuk kita kalau ngaji hadis di ilmu sanad. Jadi kalau baca hadis itu jangan langsung ke isinya, lihat rawinya, siapa yang meriwayatkan. Nah ada ajaran pada kita, kalau bapak merasa belum hafal Quran, belum hafal hadis ibu, maka jadikan satu di antara anaknya ahli Quran. Masa Allah amanahkan 4 tak ada satu pun yang di ahli Quran? Allah amanahkan 5 tak ada satu pun yang kenal hadis Nabi? Boleh bapaknya sibuk, boleh tahu 1-2 hadis, anaknya hafal hadis. Maka anak kecil ini yang kecil diinvestasikan untuk mendekat kepada agama. Maka disimpan di majelis ilmu. Anak itu sejak dini didekatkan dengan apapun, itu yang dicintai. Dekat dengan ulama, cinta ulama. Dekat dengan mainan, cinta mainan. Dekat dengan tontonan, cinta tontonan. Maka didekatkan dengan Nabi, cinta pada Nabi. Jadi yang diingat Nabi saja, merayap-rayap, ingin dekat Nabi, merangkak-rangkak sampai didoakan oleh Nabi, dipegang kepalanya. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Mulai bisa berjalan, pengen enggak mau pisah sama Nabi, sampai memutuskan malam ini saya mau menginap di kediaman bibinya itu, Sayyidah Maimunah. Ya, maka Nabi saat itu bermalam di situ. Maka pergilah beliau dari sini, menginap di sini. Ya, di kediaman Sayyidah Maimunah. Di tempat ini nanti Nabi sholat 2 rakaat sebelum menunaikan Isra. Di sini. Nanti di seberangnya di sini ada tiang listrik dulu panjang, tiang listrik ini. Sekarang sudah tak ada, adanya jembatan. Ini rumahnya Abu Jahal di sini. Nah, nanti kapan saya cerita di sana saya tunjukkan insya Allah ya. Nah, nanti Nabi berbulan di mana dengan Abu Jahal ada saat muda itu. Kenapa Abu Jahal begitu dendam? Ternyata salah satunya dalam sejarah disebutkan ada juga motif cinta di dalam. Abu Jahal naksir Sayyidah Khadijah, melamar ditolak. Nabi tak melamar, dilamar Sayyidah Khadijah. Muncullah dendam yang tak berkesudahan. Nah, sebelum peristiwa itu kalah bulat oleh Nabi. Olahraga, Nabi Muhammad yang menang. Cinta, dilewati oleh Nabi Muhammad SAW atas petunjuk Allah. Maka muncullah dendam yang tak berkesudahan. Apapun yang keluar dari Muhammad SAW sekalipun benar dia tolak. Pokoknya salah, salah, salah. Makanya disebut oleh orang kan, wah ini orang benar kok dibilang salah, bodoh. Kalau ada orang bodoh, ini bapaknya orang bodoh, Abu Jahal. Ya, nah ini di sini datang ke sini malam-malam tidur di kediaman Sayyidah Maimunah radhiyallahu ta'ala anha, ingin mengamati Nabi maka tidur di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata beliau, perhatikan, Nabi bangun, apa yang dikerjakan tengah malam? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam jika staiqadha min naumihi, jika bangun dari tidurnya fajalasa, maka beliau duduk sebentar. Wa athara biyadihi min athari naumihi, kemudian memasaha biyadihi, beliau menghapus dengan bagian tangannya yang bersih. Makanya ada hadis mengatakan cuci dulu tanganmu kalau bangun dari tidur, karena kau tak tahu kemana dia berkelana saat tidur, ya kan? Baik, maka diusap dengan yang paling bersihnya, hilangkan bekas ngantuknya. Jangan dulu doa,
hilangkan dulu bekas ngantuk. Jadi berdoa itu bukan saat ngantuk. Bangunnya memang jam 3, tapi masih ngantuk. Alhamdulillah, begitu sadar betul dia sudah jam 5. Jadi hilangkan dulu bekas ngantuk, sadar, berdoa dalam keadaan sadar. Sebelum berdoa itu ternyata faqara'a khawatim surah Ali Imran. Beliau membaca akhir-akhir surah Ali Imran dari ayat 190 sampai ayat ke-200. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil. Bangun tidur aja kita diminta oleh Quran jadi orang pintar. Orang pintar yang mengetahui esensi sesuatu itu disebut dengan ulul albab. Ini. Pernah lihat kelapa ya? Halo? Kelapa ya? Tak. Kerja. Kelapa itu kan ada kulit luarnya ya? Kelapa hijau, kulitnya hijau luar. Kalau dibuka itu ada serabutnya ya? Dibuka itu ada batakonnya ya? Ada bagian dalamnya itu ya? Apa namanya? Tempurung ya, tempurung. Dibuka itu ada kulitnya kan? Dagingnya yang luar ya? Bukankah di dalamnya itu ada daging putih yang halus, yang lembut itu? Dalamnya itu bahasa Arabnya disebutkan lub. Lub jamaknya alba. Jamaknya apa? Jadi ada kulit luar, ada kulit dalam, ada daging bagian dalam. Kalau ada orang ceramah atau guru mengajar, kadang-kadang ada yang baru disebutkan sekali belum paham. Ada yang begitu? Nah, itu kulit luar. Baru bisa lihat, dengar bagian kalimatnya saja. Diulang 2 kali baru mengerti. Ada yang begitu? Tempurung. Ya? Ada yang disebutkan sekali paham. Itu daging. Makanya sekarang di YouTube tuh ada daging semua isinya. Ya? Ada yang baru disebutkan 1 kalimat sudah tahu dia mau kemana arahnya. Ihsan. Oh, ini pasti hadis Nabi. Itulah lub. Jamaknya alba. Kita itu bangun tidur oleh Quran sudah diminta jadi ulul albab. Makanya saat bangun, kenapa disebut dengan subuh? Ya, subuh itu dari kata asbah. Was-subhi idza tanaffas, surah At-Takwir ayat 18. Was-subhi idza tanaffas. Subuh itu cirinya sudah siap dengan semua aktivitas yang akan dikerjakan. Jadi orang Islam itu mau tidur, dia istighfar, dia evaluasi, dia catat apa yang kurang tadi itu. Berapa lama saya belum jamaah di hari ini? Dari sekian 5 sholat, mana yang tak jamaah? Mana yang tak ke masjid? Mana yang kurang? Mana pekerjaan yang belum berhasil? Catat. Besoknya, malamnya dia tidur, kan belum tentu bangun. Makanya saat dia bangun, dia bersyukur kepada Allah. Dia katakan, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nah, kalimat itu yang menjadikan bangun tidurnya menjadi ihsan. Dapat hasanah. Ya, itu yang meriwayatkan nanti Jundub bin Junadah dengan Abu Dzar Al-Ghifari hadis itu. Jadi begitu kita katakan alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Engkau bisa wafatkan aku dalam tidur, tapi engkau berikan kesempatan aku untuk hidup sesuai dengan ajal. Maka aku berjanji, ini maknanya. Aku berjanji ya Allah, dalam bangun ini saat ini aku akan kumpulkan amalan untuk siap kembali kepadamu. Jadi nusyur itu artinya bersebar untuk kembali, menyebar untuk kembali. Jadi kalau kita katakan wa ilaihin nusyur ya Allah, aku merasa kemarin banyak kekurangan, sekarang aku niatkan dengan amalan yang telah aku siapkan mencari bekal. Jadi kapanpun aku meninggal hari ini, aku siap untuk kembali kepadamu. Makanya orang Islam kalau bangun dari tidur, dia sudah siap dengan rencana. Jam 7 ada di mana, jam 8 mau kerjakan apa, jam 12 ingin beramal soleh apa. Orang Arab kalau ditanya sudah siap dengan rencana, dia bertanya, kaifa asbahtum? Bagaimana kabarmu di subuh ini? Maksudnya sudah punya rencana beraktivitas? Ada kegiatan apa? Sholat pertama disebut dengan sholat subuh, memberikan kesan bahwa orang Islam itu bangun dari tidur sudah jelas rencana dan aktivitas hidupnya. Itu yang